CGP hebat kita Ibu Anissa. Ibu, pada hari ini fokus pendampingan kita. Saya minta izin sebelumnya Ibu untuk mendampingi CGP hebat kita Ibu Anissa. Adapun fokus pendampingan pada hari ini adalah merefleksikan penerapan aksi nyata modul 3.1, kemudian berdiskusi mengenai rancangan program yang berpihak kepada murid, terus lanjut diskusi implementasi perkembangan komunitas praktisi, dan mendampingi CGP dalam melakukan percakapan pasca observasi pada supervisi berbasis kucing. Jadi itu Ibu kegiatan pada hari ini. Jadi sebelumnya saya mohon maaf dan meminta izin kepada Ibu untuk melanjutkan kegiatan ini. Nah, kalau bisa Ibu laksanakan dengan baik sesuai dengan harapan Ibu dan harapan Nisa. Semoga anak ini bisa berkembang untuk keperluan zaman dalam berbasis kurikulum Merdeka Belajar. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum, Esa. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya, kita sudah sampai pendampingan anak ya. Tak lama lagi selesai, mudah-mudahan lulus sebagai guru. Amin ya rabbal alamin. Baik, Nisa, pada hari ini kita sampai PI5 ini bahasan kita adalah fokusnya merefleksikan penerapan aksi nyata modul 3.1 ya. Kemudian berdiskusi mengenai rancangan program yang bersangkutan murid, berdiskusi tentang implementasi perkembangan komunitas praktisi. Juga nanti kita akan melakukan percakapan pasca observasi yang bisa lakukan terhadap teman sejawat. Sudah selesai semua? Sudah, Bu. Oke, baik. Pada kesempatan ini bisa sampaikan kepada Ibu tentang perjalanan daring Nisa selama 1 bulan terakhir. Silakan. Saya bisa menjelaskan kegiatan pelatihan daring dalam 1 bulan ini, yaitu kami mempelajari tentang modul 3. Ada 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai pendidikan. Kemudian yang modul 3.2 itu ada pemimpin dalam pengelolaan pembelajaran, dan sedangkan yang ketiga adalah rancangan program yang berdampak kepada murid. Nah, untuk 3.3 ini kebetulan kami sedang berjalan ya Bu ya. Tapi kalau untuk 3.1 dan 3.2 itu sudah selesai. Nah, ketiganya itu menggunakan alur pendidikan, mulai dari teori, kemudian eksplorasi konsep, kemudian ruang kolaborasi, kemudian demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, dan terakhir itu koneksi antar materi sampai dengan aksi nyata. Contohnya untuk modul 3.2 itu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, itu kami eksplorasi konsepnya itu ada materi tentang bagaimana mengidentifikasi aset-aset untuk yang dapat dikelola dan dimanfaatkan. Kemudian di dalam ruang kolaborasi itu sendiri kita juga membuat pemetaan aset. Itu boleh mengambil dari salah satu sekolah, dan Nisa sendiri itu mengambil di sekolahnya Pak Zulfikri di Kateman. Cuma kami juga memasukkan aset-aset yang ada di lingkungan yang di Tanah Merah yang bisa diterapkan juga di Kateman gitu. Jadi itu kami mengidentifikasi asetnya lalu dipetakan. Kemudian yang selanjutnya ada demonstrasi konseptual. Jadi kami menganalisis video, visi dan prakasa perubahan itu dengan tahapan baca. Itu. Kemudian yang terakhir ada elaborasi pemahaman terkait dengan keseluruhan materi yang ada modul 3.2 yang disampaikan oleh instruktur. Kemudian yang terakhir itu koneksi antar materi yang mengkoneksikan materi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya terhadap materi-materi lainnya. Contohnya
bagaimana pengelolaan identifikasi aset yang sudah dikelola dapat membantu saya atau dapat membantu pemimpin dalam membuat keputusan dalam berbasis nilai kebajikan seperti ini. Nah, kalau 3.3 masih berjalan Iya, ya. masih berjalan. Baik. Cut aja ya. Cut. Nisa, penerapan aksi nyata modul 3.1 ya dilaksanakan. Baik. Bagaimana proses Ibu dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Terima kasih Bu. Prosesnya yaitu kita melakukan diskusi kepada semua pihak, kepala sekolah, guru, terus komite, bahkan anak sekalipun, karena kan dalam aset kan ada aset manusia kan. Nah itu termasuk anak. Jadi saya melibatkan keseluruhannya untuk melakukan diskusi. Kemudian selain mengidentifikasi juga kami melakukan identifikasi pemanfaatan aset tersebut. Kira-kira nih apa saja kendala atau tantangan yang Ibu hadapi dalam melakukan identifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Oke, mungkin tantangannya membuat koneksi yang baik terhadap pihak-pihak, semua pihak ya. Apalagi kayak orang tua kan kita komunikasinya juga jarang kan seperti itu. Kemudian seperti penempatan waktu kepada rekan-rekan guru untuk melakukan diskusi itu juga tantangan. Bagaimana perasaan setelah bisa mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Perasaannya tuh senang ya Bu, karena dengan pemetaan aset itu dapat membantu saya khususnya dalam pengambilan keputusan seperti di kelas seperti itu ya. Kita kan ada diskusi bersama rekan sejawat yang satu kelas kan, ada ini dan nanti ketika kami memiliki persoalan maupun baik itu di matematika ataupun rujukan moral gitu kan, kita dapat memanfaatkan hasil dari identifikasi aset yang sudah dipetakan. Baik. Apa pertimbangan Ibu dalam menentukan sumber daya manusia di sekolah? Sumber daya di sekolah. Pertimbangannya itu peluang apa yang dapat dikembangkan. Jadi dalam pemetaannya, kemudian fungsinya berdasarkan fungsi-fungsi terkait seperti komunitas kan. Jadi itu kan fungsinya untuk pengembangan kompetensi seperti itu. Baik. Apakah terdapat hal lain yang bisa dijadikan sebagai sumber daya sekolah yang belum ditemukan atau yang sudah berlangsung saat ini? Oke, hal lainnya itu seperti ini, pemanfaatan komunitas dari luar ya Bu, bukan komunitas praktis sih, tapi komunitas masyarakat. Kalau yang sudah ada di PAUD non formal itu kan ada PKK dia untuk penanggulangan stunting seperti itu. Cuma kalau di kami di TK Negeri, TK Pembina itu kami belum merasakan dampaknya dari program PKK itu sendiri. Nanti mudah-mudahan bisa ada seperti itu. Karena itu sebuah peluang seperti itu. Baik, ini kan berkaitan dengan pengambilan keputusan ya. Berdasarkan hasil pemetaan yang sudah Ibu lakukan, bagaimana hal tersebut bisa mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan Ibu? Oke, terima kasih. Jelas dia mempengaruhi Bu, karena dengan pemetaan aset kita jadi tahu peluang-peluang apa yang dapat kita manfaatkan untuk pengambilan keputusan. Terus menurut Ibu ya, apa yang masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi dari yang kita sudah dapatkan selama ini? Yang perlu dikembangkan dan dievaluasi adalah pemetaan aset sumber daya lingkungan. Nah, karena modal lingkungan itu di sini itu kan kebetulan laut ya kondisinya, jadi pemanfaatan hasil alam itu mungkin bisa dapat dievaluasi dan dapat dikembangkan lagi.
ya karena berdasarkan daerah kan delta geografis ya, karena sini laut ya semuanya ya. Apa kira-kira yang menurut Ibu bisa mendukung keberhasilan dari keputusan yang sudah diambil? Menurut saya yang bisa mendukung keberhasilan dari keputusan itu adalah hubungan, jadi hubungan antar kepala sekolah dan guru, kepala sekolah dan murid, intinya kolaborasi, karena dalam membuat suatu keputusan itu jadi tidak ada pihak yang merugikan gitu kan, jadi kita memanfaatkan peluang itu juga berdasarkan kolaborasi, jadi tidak ada jalan satu pemikiran saja. Baik, adakah pengalaman yang terjadi ya, baik dalam waktu dekat ataupun sebelum mengikuti program guru penggerak ini yang mencerminkan dilema etika, baik terkait murid ataupun rekan sejawat? Pengalamannya itu ada seperti ini ya, seperti anak murid nih Bu, sebetulnya dia itu kan setiap murid kan mempunyai kesempatan yang sama untuk belajar, cuma dilemanya dia itu berkebutuhan khusus, tapi kami kan tidak punya tenaga ahli untuk itu, kemudian jumlah murid di kelas kami juga banyak. Nah dilema etikanya, kalau kita tidak terima dia, nah di sini tidak ada SLB, kemudian kita harus siap untuk menjadi sekolah eksklusif kan, karena setiap anak mempunyai hak belajar yang sama gitu kan. Tapi kalau kami terima itu bisa mengganggu murid lain, tapi kami tetap mengambil keputusan itu kami terima dengan jumlah guru kita tambah, jadi ada yang untuk mengawasi anak tersebut, 1 guru dan 2 guru lagi untuk melakukan pembelajaran terhadap anak lain. Kemudian kita memberikan pengertian juga kepada wali murid sama anak-anak yang lain bahwa di kelas itu memang ada yang berbeda, jadi kita bisa saling kerjasama. Menurut Ibu, apakah proses pengambilan keputusan yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip dan langkah yang dipelajari dalam modul 3.1? Oke. Sudah Bu, insya Allah sudah ya, karena sudah melalui uji 9 apa itu kan, 9 uji. Nah salah satunya itu yaitu tadi, salah satunya apa namanya itu, tidak ada yang dirugikan. Tidak ada yang dirugikan. Jadi berpihak kepada kedua belah pihak gitu. Jadi anak bisa tetap belajar, anak lain juga tidak dirugikan. Terus menurut Ibu nih, apa yang perlu masih dikembangkan atau dievaluasi dalam pengambilan keputusan tadi, yang etika tadi ya, terkait dilema etika ya. Yang perlu dievaluasi adalah keberlangsungannya Bu. Jadi dari hasil hasil pengambilan keputusan itu kita juga harus mengevaluasi setelah dampak setelah kita mengambil keputusan, apakah itu bisa berdampak negatif atau berdampak positif, seperti itu. Nanti hasil evaluasi itu bisa sebagai pembelajaran untuk kami ke depannya seperti apa. Bagaimana harus kembangkan. Baik, program yang berdampak kepada murid ya. Sudah. Oke. Kira-kira rancangan apa yang berdampak kepada murid yang sudah Ibu Nisa lakukan? Rancangan program yang berdampak seperti membuat pojok baca, meningkatkan literasi kepada anak, literasi. Baik, Ibu literasi ya. Kira-kira dukungan apa yang Ibu perlukan untuk melaksanakan program tersebut? Dukungan dari pihak sekolah, dari kepala sekolah dan rekan guru dalam perizinan dan penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk membuat pojok baca. Kemudian anak, karena kan dukungan dari anak itu sendiri untuk membuat pojok baca sesuai dengan impian mereka. Kemudian orang tua,
karena terkait dengan seperti peminjaman buku seperti itu. Jadi ada dukungan dari orang tua untuk kembali menerapkan kegiatan literasi. Baik, tantangan apa yang Ibu temui dalam melaksanakan program tersebut dan langkah apa yang Ibu laksanakan untuk menghadapi tantangan tersebut? Tantangannya adalah menjaga buku tersebut tetap utuh ya Bu, buku cerita anak itu tetap utuh karena anak usia dini itu kan masih suka berlari seperti itu, kadang-kadang melempar-lempar buku, robek ya, robek karena fase mereka kan masih seperti itu belum. Nah, jadi langkahnya adalah kita membuat kesepakatan kalau di kelas kan kesepakatan kelas, kalau itu bisa kita buat kesepakatan untuk berada di pojok baca, kemudian memberikan rasa kepemilikan terhadap anak seperti mendiskusikan dan melibatkan anak-anak itu sebagai pengurus pojok bacanya itu sendiri. Itu yang dilaksanakan ya. Baik, kita lanjut kepada perkembangan komunitas praktisi ya. Iya. Dah, itu kan. Matikan dulu. Bu Nisa, kita lanjut kepada perkembangan komunitas praktisi ya. Apakah Ibu sudah merintis komunitas praktisi di lingkungan sekolah dan bagaimana peran komunitas ini terhadap proses belajar Ibu? Terima kasih Bu. Kebetulan kita sudah membentuk komunitas praktisi itu antara guru. Kemudian komunitasnya namanya Ceria, Ceria seperti itu. Peran komunitasnya yaitu untuk pengembangan kompetensi. Jadi seperti saya itu dapat menyampaikan hasil dari pembelajaran yang saya dapat, seperti kemarin pembelajaran diferensiasi itu saya melakukan diseminasi, kemudian berbagi praktik baik lainnya, kemudian kita berdiskusi tentang perencanaan pembelajaran yang tepat untuk anak-anak, pembahasan tentang program. Seperti itu. Oke. Apa saja perubahan menyenangkan yang Ibu alami dari rekan komunitas praktisi tersebut? Perubahan yang menyenangkan itu kami rekan guru menjadi lebih dekat ya Bu ya. Kita bisa saling sharing sama-sama terkait dengan pembelajaran dengan lebih santai seperti itu, tapi terprogram. Baik. Apa rencana yang akan dilakukan komunitas praktisi Ibu setelah program ini selesai? Artinya program CDP kita ini selesai ya? Rencananya kan ini komunitasnya belum ada struktur organisasinya, misalnya komunitas yang kami bentuk itu belum sempurna seperti itu kan. Rencana kedepannya saya akan mengajak rekan-rekan untuk membuat administrasinya itu lebih baik lagi, tentunya dengan izin kepala sekolah seperti itu kan. Kira-kira apa nih dukungan yang Ibu perlukan untuk komunitas praktisi Ibu agar bisa terus belajar bersama? Dukungan apa kira-kira? Terima kasih Bu. Tentunya dukungan dari kepala sekolah Bu ya, karena kan kepala sekolah sebagai penasehat ya, penasehat dan pembina. Kemudian juga dukungan finansial. Jadi kedepannya itu kalau yang sudah diinginkan ada, kalau di juknis bantuan operasional PAL itu ada pengembangan komunitas kalau untuk sekarang. Nah, jadi nanti di pengembangan komunitas itu dilaksanakan tahun depan, tahun ajaran baru. Nah, itu ada anggarannya. Jadi dukungan itu terkait dengan finansial juga. Finansial juga ya. Lanjut. Oke, baik. Nisa sudah melakukan observasi dengan rekan sejawat? Sudah Bu. Oke, baik. Bisa jelaskan ya apa yang sudah dilaksanakan dan hasil analisis dari observasi pembelajaran. Baik, terima kasih Bu Kis atas kesempatannya. Ibu bisa perkenalkan dulu ya Bu, rekan sejawat Nisa, ibunya di Wisnika. Sini dong Kebetulan guru kelas dari kelas B1 B1 ya.
observasi supervisi berbasis coaching gitu ya Bu ya. Iya. Ibu Meli bisa mohon izin ya Bu, kemarin kan kita sudah melaksanakan kegiatan pra-observasi dan observasi ya Bu ya, supervisi akademik. Nah, ini saya mau menjelaskan nih hasil dari percakapan kita kemarin terkait dengan catatan pra-observasinya dulu. Tujuan pembelajaran yang Ibu Neli lakukan kan untuk meningkatkan kemampuan bahasa anak ya, karena di kelas Ibu Neli itu kemampuan bahasa masih rendah terkait khususnya di area pengembangan keaksaraan, pengenalan huruf dalam suatu kata. Kemudian strategi yang sudah dipersiapkan sama Ibu Neli itu ada kegiatan yang berbeda ya Bu ya, melakukan pembelajaran dengan kegiatan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan anak dan sesuai dengan tema pembelajarannya. Oke, di catatan Nisa untuk Ibu Neli tujuan pembelajaran sesuai dengan apa yang ingin dikembangkan ya, sudah sesuai dan sejalan dengan pengembangan dan tingkat usianya. Itu ya, ditingkatkan lagi sudah mantap. Oke, untuk hasil observasi yang sudah Nisa lakukan di kelas Ibu, nah itu ada aspek dan strategi pengembangan. Ini areanya penggunaan media sesuai dengan tingkat perkembangan keaksaraan. Jadi sudah sesuai ya media yang dikembangkan untuk pengembangan keaksaraan sudah cukup baik. Sebaiknya jumlah dan jenisnya perlu ditingkatkan. Kedua, memberikan kesempatan kepada anak untuk memilih kegiatan sesuai minat. Nah, Ibu sudah memberikan kemerdekaan kepada anak pada proses pembelajaran yang itu sudah terjadi ya. Kemudian penguasaan kelas. Nah, ini catatannya rasio guru dan anak belum sesuai karena anaknya terlalu banyak sehingga Ibu sedikit kesulitan ya Bu ya untuk mengaturnya. Kemudian secara keseluruhan itu sudah baik. Kemudian penggunaan metode pembelajarannya, metode pembelajaran tanya jawab itu sudah dilakukan dengan baik, sudah ditingkatkan lagi dengan media yang menarik. Proses pembelajaran sudah baik ya, catatan utamanya tingkatkan lagi dalam pemilihan kegiatan dan pengembangan media pembelajaran. Itu saja. Sekarang sekarang kita lanjut ke ini lembar percakapan pasca observasi. Nah, ya Bu ya, Ibu Neli boleh tolong direfleksikan apa sih yang Ibu rasakan pada kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin ketika bisa mengobservasi kelas Ibu. Terima kasih Bu Nisa. Yang saya rasakan sudah melakukan kegiatan yang bagi saya yang saya rasakan sungguh menyenangkan karena bisa melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tema yang kita lakukan dalam kurikulum pembelajaran. Terus tapi perlu lagi kedepannya saya ingin melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi ya, dengan lebih kreatif. Itulah yang bisa saya rasakan yang bisa saya observasikan selama sesudah belajar. Oke, Ibu Neli, adakah rencana tindak lanjut yang akan Ibu Neli lakukan untuk perbaikan ke depannya? Yang saya lakukan untuk kedepannya, saya ingin lebih tingkatkan lagi dengan lebih kreatif lagi dengan media yang lebih menyenangkan lagi untuk anak-anak. Pembelajaran yang kreatif dengan media kreatif yang menyenangkan dengan media kemarin kan Ibu Neli sudah ini mencatat rencana
pengembangan dirinya Bu ya. Ya, Bu Neli ya. makanya tujuannya itu kan mengenai kehendak yang dicapai. Saya kira tujuan untuk anak, bukannya untuk kita. Oh, Salah komunikasi. Ini mau dijelaskan juga mungkin. Makanya sebetulnya aktivitas pengembangannya Ibu Neli ini untuk bahasa anak ya Bu Neli ya. Iya. Jadi pengembangan bahasa anak nggak apa-apa. Hmm. Ini terkait dengan kompetensi Ibu Neli kan Iya. untuk mengembangkan bahasanya. Tujuannya agar anak dapat berbahasa dengan baik. Iya. Kalau Kemudian, untuk saya sih, saya ingin lebih meningkatkan untuk anak, lebih berbahasanya yang lebih baik dan benar. Terus pencapaian ukuran keberhasilannya yang kemarin saya lakukan itu pakai persen ya? Tidak. jadi misalnya tuh Ibu, apakah ukuran keberhasilannya itu seluruh anak atau sebagian besar anak itu bisa berkomunikasi Lebih baik. Ya. Lebih kurang seperti itu. Juga ya. menurut pendukungnya. Di sini pendukungnya karena kadang kalau kemarin memang anaknya ramai, jadi saya agak kerepotan. Jadi seharusnya saya maunya pendukungnya itu lebih ada teman sejawat lagi, dan juga kalau bisa saya memasukkan wali murid untuk membantu. Oke, baik Bu Neli, terima kasih. Untuk sungguh apa namanya itu menarik sekali ya topik pembicaraan kita hari ini terkait dari hasil diskusi kita, hasil kegiatan supervisi berbasis coaching. Jadi kedepannya mudah-mudahan Ibu Neli bisa menerapkan pembelajaran yang lebih kreatif lagi, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Ibu inginkan. Baik, itu Bu Ukis. Oke. Terima kasih Bu Neli atas kesediaan Bu Neli untuk membantu CGP kita ya. Mudah-mudahan kedepannya apa yang kita cita-citakan bersama akan tercapai dengan baik, dan moga-moga kegiatan Merdeka Belajar ini, kurikulum Merdeka Belajar ini juga akan terlaksana dengan baik. Dengan banyaknya orang-orang seperti Bu Neli yang bersedia ya mau untuk mengembangkan. Terima kasih Bu Neli. Baik, Bu Nisa, kita sudah sampai pada bagian akhir pendampingan ya, dimana pada PI 5 ini kita sudah melaksanakan tadi pasca observasi kepada teman sejawat ya, kita sudah terakhir. Nah, setelah Ibu menjalani program PGP ini, apa kira-kira materi menurut Ibu materi yang paling Ibu kuasai yang sudah dipraktekkan? Materi-materi yang sudah dipraktekkan. Oke. Untuk materi itu terkait dengan modul 1.3 yaitu pembelajaran yang berpihak kepada murid, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Karena saya guru, itu karena melibat terjun langsung ke anak gitu kan, dan juga sudah dipraktikkan sehari-hari gitu, jadi lebih memahami terkait dengan pembelajaran Berdiferensiasi ya. Materi apa yang dirasa paling membingungkan nih selama pendampingan terus dan ingin dipelajari lebih dalam lagi? Oke, terima kasih. Materi yang paling membingungkan adalah materi 2.3, yaitu supervisi berbasis coaching. Jadi yang menurut saya yang membingungkan adalah bagaimana memotivasi rekan sejawat atau ketika kita menjadi pemimpin nanti melakukan supervisi, kan itu kita tidak mencari kelasrahan, tapi kita bagaimana kita mengembangkan kompetensi yang dimiliki oleh coachingnya gitu kan. Nah, yang membingungkan bagi saya itu adalah membuat pertanyaan-pertanyaan yang bisa membangun coaching tersebut supaya kreatif, supaya dapat menyelesaikan masalahnya sendiri seperti itu. Jadi yang ingin bisa pelajari terkait dengan
mindfulness, kesadaran diri bagaimana cara mendengarkan musik supaya tetap fokus pada untuk mendengarkan si coach seperti itu. Kemudian mencari pertanyaan-pertanyaan, referensi dari pertanyaan-pertanyaan untuk memotivasi coach dalam mengembangkan kompetensinya. Jadi tidak seperti selama ini kita kesannya itu menggurui ya. Iya, kita tidak menggurui, Biar dia tumbuh sendiri. Oke, baik. Terima kasih sudah berbagi praktik baik selama ini ya Nisa ya. Mudah-mudahan kita selalu bisa berbagi praktik baik untuk kedepannya ya. Selanjutnya jangan lupa nanti menyebarkan atau mengumpulkan dan menginput nih ya survei tentang kompetensi guru penggerak. Oke. Kegiatan ini dilakukan sebelum pelaksanaan PI 6. Nah, PI 6 kita jaraknya sedikit sekali ya. Mungkin kita tanggal 6 sudah PI 6 karena lokasi kita yang jauh ya. Yang pertama menyebarkan kuesioner survei feedback 3.600 sesuai peran dan jenjang yang diampu dengan responden kepala sekolah, rekan guru 5 orang dan perwakilan murid 5 orang. Berarti seperti kemarin ya. Oke. Kemudian CGP mengisi self evaluation. Ya, evaluasi pribadi ya. Kemudian mengingatkan juga saya untuk Ibu Nisa melakukan diskusi terkait pemetaan aset. Juga dilakukan sebelum PI 6. Gak banyak ya tugasnya ya. Dalam kurun waktu seminggu lebih ya. Oke. Yang pertama menentukan jadwal diskusi pemetaan aset dengan kepala sekolah. Yang kedua mengundang aktor, kepala sekolah, rekan guru, murid, orang tua, tokoh setempat dan perwakilan gender yang terlibat dalam diskusi, membuat notulen hasil diskusi, mengambil foto kegiatan, mengumpulkan hasil pemetaan. Jika ada terkait pembelajaran daring yang perlu diketahui dengan fasilitator, maka perlu dicatat dalam LMS ya. Nanti ini saya. Berarti banyak nih tugas nih saya. Itu berarti sama wali murid juga ya. Sama wali murid, tokoh masyarakat. Selain kepala sekolah dan rekan sejawat ya. Nah berarti setelah ini sudah mulailah dilaksanakan ya Bu. Karena waktunya tidak jauh Bu. Hanya hitungan minggu ya. 2 minggu paling lama. Oke. Terima kasih Nisa, terima kasih banyak atas diskusi kita hari ini ya. Oke. Dan sukses ya.